Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Sadaqallahul Azim. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan bersyukur atas segala nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita dan yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selalu bersyukur dan nikmat itu ditambah kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan, yang kita lafazkan, hendaknya menjadikan kita orang-orang yang kelak mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang singkat ini, khatib mengajak kita semua, wabil khusus diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kelak akan dibahagiakan, orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul keutamaan istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat yang sederhana yang mungkin semua kita yang hadir pada Jumat ini bisa membaca, bahkan hafal, dan mungkin kita sudah mewiridkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalaulah kita lihat kalimat istighfar atau ucapan istighfar ini, makna yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Mulia, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Maka kalaulah kita hayati, kalaulah kita renungkan makna dari kalimat istighfar ini menggambarkan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, kita meyakini, kita mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang penuh dengan dosa. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Maka ketika kita mengucapkan kalimat istighfar ini juga menggambarkan ketika kita mengucapkan astaghfirullahalazim, menandakan bahwa kita makhluk yang lemah,
Allah lah tempat kita mengadu, bahawa kita adalah makhluk yang tak punya apa-apa dan tak bisa memberikan pertolongan kepada manusia, maka pada Allah lah kita mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Dari kalimat istighfar yang sering kita ucapkan, ternyata banyak fadilah, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan kalimat istighfar ini. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang membaca kalimat istighfar ini? Ada sebuah kisah. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri dijumpai oleh beberapa orang. Orang yang pertama bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, di kampung kami saat ini sedang musim kemarau ya Tuan. Maka kami mohon wahai Tuan, kami mohon wahai Imam, berikan kami amalan atau doakan kampung kami agar di kampung kami turun hujan." Al-Imam Hasan Al-Basri tersenyum, kemudian memberikan jawaban, "Perbanyaklah istighfar." Kemudian orang yang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, wahai Imam, kami sudah berumah tangga sekian puluh tahun, akan tetapi sampai saat ini kami belum mempunyai keturunan. Doakan kami wahai Imam, atau berikan kami amalan agar kami dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak." Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Orang yang kedua dah pergi, kemudian datang orang yang ketiga bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saat ini kami sangat susah untuk mencari penghidupan. Kami sangat sulit mencari nafkah untuk anak dan isteri kami wahai Imam. Kami mohon wahai Imam, berikan kami amalan atau doakan kami agar kami bisa mempunyai harta, agar kami bisa mempunyai uang sehingga kami bisa menafkahi anak dan isteri kami." Maka Al-Imam Hasan Al-Basri tersenyum dan memberikan jawaban, "Perbanyaklah istighfar." Ketika orang ini pergi, ada salah seorang murid dari Imam Hasan Al-Basri yang penasaran. Maka muridnya bertanya, "Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf Syekh, orang yang pertama datang persoalannya berbeda. Orang yang kedua juga berbeda, orang yang ketiga juga tak sama masalah mereka wahai Syekh. Akan tetapi jawaban yang Tuan Guru berikan adalah perbanyak istighfar. Kenapa jawabannya perbanyak istighfar wahai Tuan Guru?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri tersenyum dan memberikan jawaban, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran?" Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka jawaban dari permasalahan orang yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, memang betul jawaban yang tepat adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini masalah kita mungkin ada yang sama dalam seperti kisah ini.
Ada mungkin di kampung kita, di daerah kita hujan tak turun, sehingga musim kemarau, hewan tak bisa makan, tak bisa minum. Kita pun sulit untuk makan, kita pun sulit untuk mencari air. Maka perbanyaklah istighfar. Mungkin di antara kita yang hadir sudah lama berumah tangga, belum juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanah anak, maka perbanyaklah istighfar. Dan di antara kita mungkin ada yang sulit mencari pekerjaan, menghidupi anak dan istri, maka perbanyaklah istighfar. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka hari ini banyak permasalahan kita, ada masalah di rumah tangga, ada masalah kita di jalan, ada masalah kita di kantor, ada masalah kita di tempat-tempat yang mungkin kita banyak masalah di sana. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan itu ada jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada cara mengatasinya, serta memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka sekali lagi khatib mengajak, mari kita perbanyak istighfar dalam kehidupan kita. Kita rutinkan, kita wiridkan istighfar ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga ketika kita dalam musibah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi, karena kita selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu mengaku bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah tempatnya khilaf dan salah, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.